Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra, saya mahasiswa Universitas Mercubuana, kampus Krengen Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan PR. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi atau media massa. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat atau mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu tugas besar 2. Baik, masuk ke materi ya. Latar belakang penutur bahasa yang heterogen dan latar belakang sosial serta kebiasaan yang berbeda, maka bahasa menjadi beragam. Kemudian dari situlah bahasa gaul dianggap lebih modern daripada bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemudian seiring perkembangan teknologi komunikasi, sehingga pemakaian bahasa gaul ini digemari oleh semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Rumusan masalah pada materi ini adalah bagaimanakah penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kemudian tujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Manfaat daripada materi ini adalah yang pertama, menambah wawasan kajian ilmu bahasa yang dapat dimanfaatkan oleh pemerhati kebahasaan sebagai bahan pendamping dalam kajian yang lebih luas lagi, serta dapat memberikan data atau informasi baik penerapan dalam perkembangan istilah-istilah bahasa Indonesia, khususnya mengenai penggunaan bahasa di sosial media maupun dalam aktivitas sosial lainnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah memberikan informasi mengenai penggunaan bahasa, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap tata bahasa yang baik dan benar sebagai wujud pertahanan dan melestarikan bahasa Indonesia. Manfaat yang ketiga yaitu membuka mata masyarakat luas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi secara formal maupun informal. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pedoman jika ada pembahasan yang ingin dibahas atau permasalahan tentang penggunaan bahasa gaul ini. Penggunaan bahasa gaul atau pergaulan di media sosial. Awalnya, bahasa berasal dari komunikasi tatap muka. Kemudian pada zaman sekarang ini, komunikasi sudah melewati virtual atau non tatap muka. Wujud bahasa gaul. 1. Pola pembentukan bahasa gaul yang meliputi singkatan, akronim, pemendekan kata yang diplesetkan, dan kata mengalami pergeseran makna. 2. Sumber bahasa gaul yang meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing, dan gabungan bahasa Indonesia dan bahasa asing. 3. Konteks penggunaan bahasa gaul dan tujuan penggunaan bahasa gaul oleh remaja milenial di media sosial. Saya menemukan 101 bentuk bahasa gaul yang terdiri dari 30 bentuk singkatan dan 71 bentuk akronim. Contohnya adalah pemenggalan 2, 3, dan 4 huruf pertama dari sebuah leksem. Brother menjadi bro. Itu singkatan yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah pemengkalan huruf pertama dari setiap kata yang membentuk konsep atau seperti direct message menjadi DM. Kemudian akronim seperti gaji buta disingkat menjadi gabut. Modal dusta disingkat menjadi modus. Kemudian kata yang diplesetkan pembalikan kata, yaitu seperti yuk dibalik menjadi kui
Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya penggunaan bahasa pergaulan di sekolah dan masyarakat. Ciri khas pemunculan vokal E. Contohnya adalah gue, ngeles, tetep, capek deh, teman, banget, dan contoh lainnya seperti yang sudah ada. Kemudian ciri khas pemunculan vokal O. Loh, cowok, bu, bokap, nyokap, bohong, jomblo, gokil. Selanjutnya adalah penyerapan dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Contohnya adalah laugh out loud menjadi lol, LOL atau tertawa terbahak-bahak. Kemudian malas gerak menjadi mager. Secara esensi, bahasa gaul dipakai oleh kalangan remaja dalam mengekspresikan ide, gagasan, atau konsep dalam lingkungan sosialnya. Artinya, representasi sosial budaya bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia dikonstruksi, dinegosiasi, dan digunakan melalui wacana, yaitu dalam praktek sosial yang didasari pada pengetahuan mereka. Pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul pada bahasa Indonesia adalah: 1. Eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul, perilaku masyarakat yang mulai tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia atau bahasa asing berkembang lebih maju dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian simpulan dari materi yang saya bahas adalah: yang pertama, penggunaan bahasa pergaulan dapat terjadi di media sosial, bahkan sekolah maupun masyarakat. Bahasa gaul memiliki tujuan untuk memendekkan kata dan cenderung menghadirkan kosakata baru. 6 pola pembentukan kosakata bahasa gaul. Polanya adalah penyingkatan, akronim, pemendekan kata, melesetkan kata, membalikan kata, dan kata-kata baru atau kata yang sudah mengalami pergeseran makna. 2. Bahasa gaul juga ada di sekolah dan masyarakat. Ciri khas dari bahasa gaul sangat menonjol, seperti pada pemunculan vokal E sebagai vokal depan, tengah, tegang, dan tidak bulat. Lalu vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bulat, dan tegang, serta variasi bunyi-bunyi vokal ditandai dengan munculnya bunyi vokal E pada hampir sebagian besar kosakata. Saran, bagi penulis lain bisa mengupas masalah bahasa gaul yang ada di kantor atau instansi maupun kelompok-kelompok. Kemudian penggunaan bahasa gaul dapat menyebabkan kurangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa gaul seyogyanya bisa dibatasi hanya sesama teman atau sebaya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.